Salam TV Desa Banyumas. TV Desa Banyumas mengabarkan kebaikan dan memberikan kebaikan di Indonesia. Bersama TV Desa Banyumas, kita akan sama-sama menelusuri, memberikan informasi dan memberikan liputan kegiatan yang berada di desa-desa, khususnya yang ada di desa Kabupaten Banyumas. Perlu kita ketahui bahwa sebuah desa adalah bagian terpenting bagaimana sebuah pembangunan negara kesatuan Indonesia. Untuk itu, TV Desa Banyumas akan memberikan liputan khusus tentang perkembangan pembangunan desa di Kabupaten Banyumas. Bersama Imanuddin melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berjumpa kita di Ruang Cakap Isi Desa. Kita makin cakap, desa makin mantap. Saya Imanuddin, host Ruang Cakap Isi Desa. Pada hari ini kita akan membahas materi SDGs Desa dan Perhutanan Sosial untuk episode 294. Dengan narasumber beliau Bapak Ivan Bagusta, Kepala BPI Kemendesa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan sahabat kita yaitu Mas Aryo Naldo dari TP3PS KLHK dan tim Perhutanan Sosial PBNU, yaitu pengurus besar Nahdlatul Ulama. Salam sehat dan salam berkaya untuk kerabat SDGs Desa. Kami mengucapkan terima kasih kepada para kerabat desa yang hadir di pagi hari ini, baik di Zoom atau di YouTube pada channel BPI Kemendesa dan Desa Institute. Nah, untuk hal itu saya ucapkan salam dan tetap berkarya untuk seluruh hadirin yang bisa bergabung di pagi hari ini. Nah, tentunya ini menjadi hal yang menarik gitu ya, bagaimana sebuah SDGs desa yaitu pembangunan berkelanjutan yang pada lokusnya yaitu di desa, dan di sini ada kehadiran daripada PS itu Perhutanan Sosial, dan untuk itu di sini sudah hadir beliau Mas Aryo Naldo. Saya sapa dulu. Assalamualaikum Mas Aryo. Waalaikumsalam Kang Iman. Selamat pagi. Terima kasih Mas Aryo atas kehadirannya, dan mohon kita berbagi gitu ya apa yang ada di desa, karena giat-giatnya desa itu membangun gitu ya, apalagi ini kaitannya dengan sumber daya alam gitu. Jadi tentunya harus diberlakukan dengan sebuah kearifan pada posisi keberlanjutan. Dan sedikit saya sampaikan bahwa Mas Aryo ini adalah dari apa namanya TP3PS KLHK. Tentunya nanti akan dijelaskan apa sih itu TP3PS KLHK, dan juga adalah tim PSPBNU. Dan di sini tentunya kita ketahui ya, di dalam pembangunan pentahelik, apalagi untuk di desa gitu khususnya, kita harus bisa mensinergiskan kemitraan. Siapa sih yang bisa kita gandeng gitu ya untuk perwujudan pembangunan berkelanjutan khususnya di desa, apalagi tingkat nasional. Kita juga mengetahui pentahelik pembangunan nasional. Coba kita bicara yang lebih kecil lagi di desa. Untuk itu saya persilahkan sambil menunggu beliau Pak Ivan, Mas Aryo untuk berkenalan diri. Kami berikan waktunya sepenuhnya, Mas. Ya, terima kasih Kang Iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali dapat bertemu, berdiskusi, dan tukar pengetahuan, saling berbagi ilmu, sahabat-sahabat kerabat desa. Perkenalkan, saya Aryo Naldo, tinggal di pinggiran hutan di Gunung Sawal Ciamis, kemudian aktif atau bergiat di perhutanan sosial, dan kebetulan sebagai anggota tim penggerak percepatan pengelolaan perhutanan sosial Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kemudian
Di PBNU saya sebagai anggota tim perhutanan sosial PBNU. Nah, sekedar latar belakang, PBNU itu sudah menjalin kerjasama dengan KLHK untuk percepatan perhutanan sosial di Indonesia. Dan untuk timnya saya salah satu dari tim PBS Perhutanan Sosial PBNU, sehingga kami menjadi tugas dan tanggung jawab bagaimana mensosialisasikan, memfasilitasi bagi warga-warga pinggiran hutan untuk mengakses perhutanan sosial ini. Mungkin itu dulu perkenalan. Sebelum saya melanjutkan materi, ini nyolong kesempatan berhubung hari ini putra saya ulang tahun. Saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ananda Astom Abdillah. Semoga sehat, panjang umur, dan mengikuti jejak-jejak para ulama, para pemimpin bangsa. Amin. Selanjutnya saya akan share screen ya, Mas Iman. Silakan, Mas Arya. Udah muncul? Udah muncul ya, Mas? Mas Iman? Sudah, Mas. Silakan. Ya, ini saya judul umum saja, SDGs Desa dan Perhutanan Sosial. Berhubung kita ada di ruang cakap SDGs Desa, jadi saya coba menyajikan atau mengaitkan apakah ada kaitannya, relasinya antara SDGs Desa dengan Perhutanan Sosial. Jadi saya beri judul SDGs Desa dan Perhutanan Sosial. Ya, saya Ronaldo, TP3PS. Tadi saya sebutkan tim penggerak percepatan pengelolaan perhutanan sosial ini dibentuk oleh Direktorat Jenderal Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan yang mengelola program atau kegiatan di perhutanan sosial. Kemudian ya tugasnya ya sosialisasi, fasilitasi, pengembangan usaha untuk kelompok-kelompok perhutanan sosial. Seperti itu kurang lebih dari keberadaan TP3PS ini. Selanjutnya, slide kedua, ini saya coba menanyakan ke kita semua tentang kesadaran atas ruang teman-teman penggiat desa, terutama yang desanya di kawasan hutan atau di pinggiran hutan. Saya ajukan pertanyaan, misalkan desa dalam kawasan hutan atau kawasan hutan dalam wilayah desa. Nah, ini latar belakangnya, misalkan banyak desa yang merasa atau mungkin kesadaran ruangnya bahwa hutan itu bukan dalam wilayah desa. Sehingga ada sebuah desa itu ketika dia menyajikan batas wilayah desa, dia sebut batas desanya misalkan di sebelah utara berbatasan dengan kawasan hutan. Nah, sementara mestinya pertanyaan kedua kan, desa berbatasan dengan kawasan hutan atau desa berbatasan dengan desa kan gitu. Secara hukum wilayah administrasi kepemerintahan mestinya desa ya berbatasan dengan desa. Tidak ada desa berbatasan dengan kawasan hutan. Nah, kalau desa berbatasan dengan kawasan hutan, kemudian hutan itu masuk wilayah administrasi mana kan gitu. Nah, ini yang perlu kita pahami, dan ini juga akan berdampak pada kesadaran kita atas ruang-ruang yang ada di desa. Nah, kalau kita sudah punya kesadaran ruang bahwa apapun itu, entah hutan, entah lautan mungkin ya, entah danau, itu dia secara wilayah administrasi mesti masuk ke wilayah desa. Mesti desa itu berbatasan dengan desa, ya. Tidak ada desa berbatasan dengan kawasan hutan. Nah, ini akan
menimbulkan kesadaran ruang yang berbeda ketika kita pahami bahwa desa ya harusnya berbatasan dengan desa, tidak berbatasan dengan kawasan hutan. Sehingga siapapun yang menjadi kepala desanya nanti atau saat ini, dia akan bisa melihat bahwa ketika desanya ada kawasan hutan, maka dia bisa melihat atau menangkap potensi apa yang bisa diambil untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dan juga meningkatkan pendapatan asli desanya. Misalkan Presiden kita pernah menyatakan, pernah berstatement, setiap hari misalkan desa yang punya kawasan tambang, desa yang punya kawasan hutan itu cuma menjadi penonton melihat truk-truk lewat misalkan. Nah, terus apa manfaatnya keberadaan tambang, keberadaan hutan itu bagi desanya kalau dia hanya menjadi penonton ketika hasil-hasil sumber daya alam, sumber daya hutan lewat di depan kantor desanya. Nah, ini yang perlu kita pahami supaya kita memperbaharui kesadaran kita atas ruang yang ada di desa, bahwa mestinya kawasan hutan itu ada di wilayah desa, bukan desa berada di kawasan hutan. Nah, misalkan kita menyaksikan di daerah Sumatera ada desa yang punya kesadaran ruangnya dia di dalam kawasan hutan, sehingga ketika dia menggunakan dana desanya harus minta izin misalkan ke PTPN. Misalkan di Jawa dia harus minta izin ke perhutani karena dia merasa di dalam kawasan hutan perhutani atau kawasan perkebunan PTPN. Nah, ini kan juga menjadi penghambat bagi desa ketika menyusun RPJMDes dan RKPDes-nya. Terus juga dia akan kesulitan dalam merealisasikan dana desanya. Ini ada kejadian seperti itu. Ini pentingnya kita untuk membangun kesadaran bahwa apapun itu dia ada di wilayah desa dan mestinya desa berbatasan dengan desa. Nah, hari ini batas desa definitif di Indonesia itu tidak nyampai 5% gitu ya. Nah, ini yang memunculkan pemahaman bahwa kawasan hutan, kawasan tambang, kawasan perkebunan tidak berada di dalam wilayah desa. Selanjutnya, ini fakta, ini data yang ada, saya ambil dari BPS, bahwa terdapat 25.863 desa atau 31% berada di dalam dan di sekitar kawasan hutan. Ini pun lembaga ofisial juga menyatakan berada di dalam atau di sekitar kawasan hutan. Itu 25.000 desa. Sementara kan kurang lebih hari ini jumlah desa sudah mencapai 80.000 desa. Kemudian 36% dari 25.000 desa itu kategorinya miskin menurut data BPS. Dan selanjutnya 58% dari jumlah desa tertinggal berada di sekitar hutan. Berarti ini data Kemendes, mungkin data dari IDM ya, menyatakan bahwa desa tertinggal, status desa tertinggal itu 50% adalah desa yang berada di sekitar hutan. Jadi separuhnya desa tertinggal itu berada di sekitar hutan. Sementara jumlah penduduk di sekitar hutan itu ada 48 juta jiwa. Kemudian 12 jutanya bergantung pada sumber daya hutan. Entah profesinya, entah sumber pendapatannya, segala macamnya itu bergantung dengan sumber daya hutan sebanyak 12 juta penduduk. Dan dari 12 juta itu, 9,8 juta dari 48 juta itu digolongkan warga miskin. Jadi ini realita, fakta atau data yang ada yang menimpa desa-desa di sekitar hutan. Saya lanjutkan, kemudian kita potret
Ini ada penelitian misalkan di Malangbong segala macamnya. Potret desa sekitar hutan itu keterbatasan akses pendidikan. Lah, teman-teman juga bisa membayangkan bahwa ketika dia berada di sekitar hutan itu mesti fasilitas pendidikan itu paling tinggi tingkat SD. Ya. Karena biasanya SMP atau SMA itu berada setidaknya di kota kecamatan. Nah, ketika dia berada di sekitar hutan, maka dia akan mengalami keterbatasan akses pendidikan. Kemudian taruhlah ada SD ya. Nah, biasanya gurunya itu jarang yang berminat mengajar di sana. Mungkin seminggu 2 kali, mungkin seminggu 3 kali. Sehingga masyarakat sekitar hutan akses pendidikannya terbatas. Dan tentu saja berikutnya kondisi geografisnya yang sulit, ya mungkin di lereng-lereng gunung, mungkin di perbukitan, sehingga ini juga menjadi potret masyarakat sekitar hutan. Selanjutnya infrastruktur karena dia jauh, mungkin juga desa menganggap itu wilayah belakang desa, bukan wilayah halaman depan, sehingga tidak menjadi prioritas pembangunan infrastruktur ketika perencanaan di desa disusun seperti itu. Kemudian juga keterbatasan sanitasi, ya misalkan sekitar lingkungan saya tinggal itu masih ada misalkan zaman di atas kolam segala macamnya. Kita tidak bisa berbuat apa-apa kalau kita tidak bisa menawarkan solusi pembiayaan untuk misalkan membuat septic tank segala macamnya. Dan kemudian keterbatasan profesi pekerjaan, rata-rata masyarakat sekitar hutan itu misalnya mengumpulkan kayu bakar. Misalkan hutannya pinus, dia penyadap getah gitu ya, atau karet seperti itu. Dan kalau dia mau ganti profesi, karena tadi misalkan keterbatasan pendidikan, profesinya paling menjadi buruh tani atau buruh di bangunan seperti itu. Kemudian keterbatasan sumber daya air. Nah, kita mungkin punya imajinasi bahwa ketika kita tinggal di gunung, ketika kita tinggal di hutan, maka kita akan mudah mendapatkan sumber daya air. Dan ini kenyataannya tidak seperti itu. Apalagi dia berada di punggung bukit gitu ya. Di punggung bukit ketika ada sumber mata air, biasanya lari ke lembah. Jadi yang untung desa yang berada di bawah seperti itu ya. Nah, sementara keterbatasan sumber daya hutan. Padahal dia tinggal di hutan, kenapa kita sebut keterbatasan sumber daya hutan? Nah, ini terjadi karena hutan itu ya selalu dikelola atau diakses oleh entah itu BUMN, entah itu pemegang HGU ya. Nah, masyarakat hanya jadi penonton seperti itu. Sehingga walaupun di depan matanya ada sumber daya hutan, tetapi dia tidak punya hak akses untuk mengambil manfaat dari sumber daya hutan tersebut. Apalagi hutan-hutan yang sudah ditebang, yang mungkin marak illegal logging segala macamnya, itu masyarakat menimpa akibat yang paling terdekat dan paling terbawah. Kemudian keterbatasan pangan dan gizi. Nah, ini juga karena dia hutan, sehingga tidak dibenarkan di masa lalu untuk menanam sumber pangan ya, tanaman pangan ya, misalkan jagung, entah itu pangan-pangan yang lain, sehingga dia mengalami keterbatasan pangan. Sementara kita kalau nggak makan nasi itu belum makan kan seperti itu. Sementara nasi tumbuhnya di daerah yang lembah atau yang datar seperti itu. Nah, akibatnya terjadi kemiskinan kronis, artinya orang miskin akan melahirkan lagi orang miskin, dan ini yang menimpa saudara-saudara kita yang berada di pinggiran hutan. Selanjutnya, keterbatasan akses kesehatan, dan ini juga kita bisa logikakan, mesti fasilitas kesehatan itu rata-rata ada di ibu kota kecamatan. Kalaupun ada di sekitar desa, paling puskesmas pembantu kan itu mesti berada di ibu kota desanya ya.
Sementara mungkin kalau kita yang ada di sekitar kawasan hutan itu butuh effort atau upaya untuk bisa mengakses fasilitas kesehatan. Dan terakhir, keterbatasan akses jaringan, tentu kita bisa logikakan penyedia jasa layanan internet, jaringan segala macam itu tentu akan membangun fasilitasnya kalau jumlah pengguna layanannya sesuai dengan keekonomiannya. Sementara penduduk di sekitar hutan itu kan jarang-jarang, maksudnya tidak serapat yang tinggal di kota segala macamnya, sehingga dia mengalami ketersediaan akses jaringan dan juga kontur perbukitan menghalangi daya tangkap jaringan telekomunikasi seperti itu. Nah, inilah yang menimbulkan apa yang disebut dengan kualitas hidup yang rendah. Mungkin teman-teman sebagai pegiat desa ini meningkatkan kualitas hidup manusia itu menjadi tujuan undang-undang desa ya, tujuan pembangunan desa. Sementara keadaan masyarakat di sekitar hutan itu kualitas hidupnya rendah. Selanjutnya saya kasih judul Hutan Lestari Pembangunan Desa Berkelanjutan. Perlu diketahui bahwa perhutanan sosial ini juga bagian dari tujuan pembangunan global, tujuan pembangunan berkelanjutan global. Misalkan KLHK sendiri itu mengikuti bukan lomba ya, penilaian indeks ya, indeks misalkan Anugerah Indonesia SDGs Award gitu ya. Dan salah satu andalan KLHK untuk mendapatkan atau meraih award tersebut salah satunya dengan program perhutanan sosial ini. Salah duanya misalkan program Kampung Iklim, Proklim ya. Dan itu semua harus memenuhi atau mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan global seperti itu. Selanjutnya, perhutanan sosial memberi akses kelola hutan secara legal. Jadi selama ini mungkin persepsi kita, misalkan di Pulau Jawa, hutan Pulau Jawa itu adalah hutan milik perhutani gitu ya. Padahal perhutani itu bukan pemilik hutan. Dan perhutani itu ya sama statusnya dengan penggarap ya. Dia bukan pemilik hutan. Dia juga statusnya diberi izin atau diberi persetujuan untuk mengelola hutan oleh pemerintah. Nah, dengan perhutanan sosial ini menaikkan status masyarakat yang sebelumnya buruhnya perhutani menjadi sama statusnya dengan penggarap atau pengelola hutan dengan skema perhutanan sosial ini. Jadi ini adalah aksi koreksi pemerintah yang selama ini mempunyai pemahaman bahwa hutan hanya bisa lestari kalau tidak ada manusia di dalamnya. Ini mazhab konservasi gitu ya. Mazhab konservasi itu mengandaikan bahwa hutan kalau mau lestari tidak ada manusia di dalamnya. Nah, justru hutan-hutan konservasi hari ini banyak yang kehilangan tutupan lahannya. Nah, dengan adanya perhutanan sosial ini, aksi koreksi pemerintah untuk memberdayakan masyarakat sekitar hutan yang menjadi penyumbang kemiskinan itu 30% seperti itu ya. Kemudian dengan adanya akses kelola perhutanan sosial, maka masyarakat sekitar hutan bisa mengelola ekonomi, mengelola ekologi dan sosial. Jadi dengan adanya akses, dia bisa mendapatkan pendapatan dari entah menanam kopi, entah menanam kapulaga, buah-buahan segala macamnya. Kemudian tentu saja dia harus menjaga ekologi, lingkungan hidup, supaya dia bisa menjadi benteng kelestarian hutan. Kemudian juga tentu dengan kelola sosial dia harus mengurus kelembagaan kelompoknya, dia harus bisa memancing minat orang banyak untuk bisa bersama-sama mengelola hutan, bahkan juga bisa menyediakan lapangan kerja seperti itu.
Nah, perhutanan sosial ini merupakan visi nawacita, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dan desa. Ya, hutan itu atau masyarakat hutan itu mesti kita persepsikan sebagai masyarakat pinggiran. Kemudian selanjutnya nawacita itu juga misalkan redistribusi lahan, redistribusi akses dan aset seperti itu. Jadi perhutanan sosial ini adalah redistribusi akses untuk masyarakat mengelola hutan seperti itu. Nah, kalau ini bisa dipahami oleh kita di desa, maka pembangunan desa berkelanjutan atau SDGs desa ini sangat akan bisa ditopang oleh perhutanan sosial. Karena nanti kita bahas misalnya apa saja skema-skema perhutanan sosial dan bagaimana perhutanan sosial nantinya bisa menciptakan lapangan kerja, meningkatkan PADES, dan seterusnya. Nah, secara definisi, perhutanan sosial itu adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara, satu ya hutan negara, kemudian hutan hak, hutan milik, atau hutan adat, yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama. Nah, ini yang menjadi catatan. Selama ini hutan dikelola oleh korporasi, BUMN, masyarakat bukan pelaku utama. Nah, dengan perhutanan sosial ini nantinya setelah dia mendapatkan akses legal, dia akan menjadi pelaku utama. Dialah yang akan menentukan apa yang ingin ditanam, apa yang ingin dilestarikan, apa yang ingin dikembangkan seperti itu. Karena dia sebagai pelaku utama dalam perhutanan sosial. Nah, tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan, keseimbangan lingkungan, dan dinamika sosial budaya dalam bentuk, nah ini skemanya, ada hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan milik tadi ya, hutan adat, dan kemitraan kehutanan. Ini definisi perhutanan sosial. Kata kuncinya adalah masyarakat sebagai pelaku utama dalam perhutanan sosial. Nah, selanjutnya, secara undang-undang, kalau dulu perhutanan sosial ini hanya regulasinya tingkat permen ya, tingkat menteri, sekarang sejak Undang-Undang Cipta Kerja, perhutanan sosial ini status regulasinya itu undang-undang. Artinya apa? Tidak hanya menjadi programnya KLHK, satu. Kedua, ini harus diupayakan oleh setiap kementerian, lembaga, bahkan pemerintah daerah, gitu ya. Karena apa? Berarti perhutanan sosial ini menjadi program nasional, tidak hanya program sektoral di tingkat kementerian. Nah, ini status perhutanan sosial ini statusnya adalah undang-undang seperti itu. Kemudian subjeknya adalah subjek perhutanan sosial ini bisa perseorangan, kemudian kelompok tani atau koperasi. Mungkin ada yang tanya, BUMDes di mana ya kan gitu ya. Nah, nanti bisa kita diskusikan. Kemudian jangka waktu pengelolaan paling lama 35 tahun tapi dapat diperpanjang. Dan ini sudah sama dengan durasi pemegang HGU ya, 35 tahun. Dan kalau kita investasi, kalau 35 tahun itu mesti kita bisa menghitung laba yang bisa kita raih, kapan kita BEP segala macamnya. Karena durasinya sangat panjang dan dapat diperpanjang. Kemudian selanjutnya saya lanjut slide-nya. Ini skemanya ya. Hutan sosial ada skema hutan desa. Nah, hutan desa ini berarti nanti hutan dikelola oleh lembaga kemasyarakatan desa LKD. Biasanya disebut LPHD, Lembaga Pengelola Hutan Desa, gitu ya. Artinya langsung di bawah kebijakan kepala desa lah seperti itu atau pemerintah desa. Kemudian ada hutan kemasyarakatan. Nah, ini pengelolanya adalah kelompok masyarakat, entah kelompok tani, entah koperasi dan seterusnya. Dia tidak langsung menjadi LKD seperti itu.
Kemudian hutan tanaman rakyat sama juga langsung dikelola oleh masyarakat atau kelompok. Kemudian kemitraan kehutanan. Nah, kalau ini dianya atau kelompok tersebut menjalin kemitraan dengan pemegang izin. Misalkan di Jawa, berarti dia kerjasama kemitraan dengan perhutani. Karena yang megang izin adalah perhutani. Atau di luar Jawa, dia kerjasama kemitraan dengan pemegang HGU. Misalkan apa ya, Sinarmas segala macamnya gitu ya. Kemudian kemitraan konservasi, dia akan bekerja sama dengan pengelola BKSDA seterusnya karena itu status hutannya konservasi. Dan area yang diperuntukkan untuk perhutanan sosial ini ditetapkan oleh Menteri dalam bentuk peta indikatif areal perhutanan sosial. Jadi teman-teman kalau ingin mengetahui apakah provinsi saya, apakah kabupaten saya, apakah kecamatan saya termasuk desa saya masuk atau tidak dalam peruntukan perhutanan sosial, silahkan nanti akses websitenya KLHK, kemudian kata kuncinya PIAPS. Nah, di situ teman-teman nanti bisa melihat provinsi mana saja, kabupaten mana saja, desa mana saja yang ada alokasi untuk perhutanan sosial seperti itu. Selanjutnya kita kupas skema hutan desa ya, dari 5 skema kita kupas satu dulu karena ini kita pegiat desa. Untuk hutan desa subjeknya lembaga desa atau gabungan lembaga desa dengan ketentuan satu kepengurusan lembaga desa. Komposisinya warga desa yang memiliki ketergantungan kawasan hutan, perseorang yang punya kompetensi, tokoh atau pelopor lokal yang peduli kelestarian hutan. Kemudian, ini tingkat kepengurusan lembaga ya, penerima manfaat, warga desa setempat dengan ketentuan 1 orang per KK dan belum terdaftar sebagai pemegang persetujuan. Jadi dalam 1 KK dialokasikan untuk 1 orang. Kemudian objeknya area berupa hutan lindung, jadi hutan lindung bisa. Kemudian hutan produksi kayak perhutani ya itu juga bisa. Dengan catatan belum dibebani perizinan. Nah, kalau di Jawa nanti teman-teman bisa ngecek mana kawasan yang untuk perhutani, mana kawasan yang tidak untuk perhutani. Disebut dengan kawasan hutan dengan pengelolaan khusus. Nah, kalau desa teman-teman masuk ke kawasan hutan dengan pengelolaan khusus, maka itu adalah objek perhutanan sosial untuk warga masyarakat, bukan objek kawasan perhutani. Jadi untuk Pulau Jawa cek KDPK, kawasan hutan dengan pengelolaan khusus. Kalau itu ada dalam area KDPK, maka itu bisa dimohonkan untuk perhutanan sosial. Kemudian ketentuan area yang dimohon pada satu desa atau landscape, kemudian bisa kita cek di PIAPS-nya atau di luar PIAP. Jadi walaupun dia belum masuk peta indikatif ya, teman-teman bisa usulkan gitu ya, karena peta indikatif ini bisa atau ditinjau ulang setiap 6 bulan sekali. Jadi kalau area atau desa teman-teman belum masuk PIAPS, bisa kok hilang ya? Kok hilang ini ya? Tampilannya. Ada apa, Mas? Di saya berarti yang nggak muncul. Ya, lanjut. Nah, untuk hutan desa, alokasinya itu bisa sampai 5.000 hektar per unit pengelolaan. Bayangkan, 5.000 hektar bisa kita akses gitu ya, sesuai dengan peta yang sudah disediakan. Jadi ini kan kalau 5.000 hektar tuh ibaratnya 1 kecamatan gitu kalau di Pulau Jawa ya. Tapi kalau di luar Jawa mungkin masih ukuran desa kalau 5.000 hektar ya. Nah, selanjutnya tata cara permohonan. Pemohon atau subjek permohon mengajukan permohonan kepada Menteri. Kemudian nanti diverifikasi administrasinya, berkas-berkasnya apakah sudah lengkap. Kalau sudah lengkap kemudian akan
dilakukan verifikasi teknis ke lapangan, di mana areanya, siapa orang-orangnya, kemudian apa isi tanaman yang ada di hutan. Selanjutnya kalau bisa clear, maka akan diterbitkan SK perhutanan sosialnya. Adapun berkasnya, pertama surat permohonan, Perdes atau keputusan kepala desa khusus untuk skema hutan desa. Kemudian daftar nama anggota beserta fotokopi KTP dan KK. Kemudian struktur pengurus dan penerima manfaat. Kemudian gambaran umum wilayah, katakanlah profil desanya, gitu ya, nama desa segala macamnya. Kemudian fakta integritas, jadi nanti ketua kelompoknya atau ketua lembaganya akan membuat fakta integritas. Kemudian peta, selanjutnya surat pembentukan kelompok atau akta pendirian koperasi. Nah, jadi kalau surat pembentukan kelompok kan cukup nanti SK kepala desa. Kemudian petanya nanti bisa didampingi oleh Pokja Perhutanan Sosial atau LSM atau nanti Balai Perhutanan Sosial yang ada di Jogja kalau untuk Pulau Jawa ya. Di Sumatera ada Balai Sumatera, PSKL Sumatera, di Kalimantan ada segala macamnya. Kemudian apa saja hak dan kewajiban bagi pemegang persetujuan perhutanan sosial? Ya, mulai dari melaksanakan pengelolaan hutan, menjaga areanya, memberi tanda batas area kerjanya. Jadi misalkan penggarap A batasnya mana dengan penggarap B dengan penggarap C batasnya mana, itu harus diberi tanda batas. Kemudian menyusun perencanaan, ya, rencana pengelolaan hutannya mau seperti apa. Kemudian melakukan penanaman dan pemeliharaan hutan, jadi sudah menjadi kewajiban. Kemudian melaksanakan penatausahaan hasil hutan, ya panennya bagaimana segala macamnya itu harus dicatat segala terusnya. Kemudian membayar penerimaan negara bukan pajak dari hasil kegiatan pengelolaan PS. Jadi nanti kita bayar PNBP, itu juga nggak mahal ya. Jangan sampai kita terpengaruh oleh orang-orang yang tidak ingin masyarakat mengelola hutan kemudian menakut-nakuti dengan PNBP itu besar atau mahal seperti itu. Kemudian melaksanakan perlindungan hutan, tentu saja itu sudah harus menjadi kewajiban pengelola perhutanan sosial. Nah, larangan memindah tangankan persetujuan. Nah, ini kan sebelum ada PS itu oper garap itu sangat biasa di lapangan. Nah, ketika nanti sudah mendapatkan akses legal, SKPS gitu ya, itu dia dilarang untuk memindahtangankan garapannya. Kemudian menanam kelapa sawit, karena kelapa sawit bukan tanaman hutan. Kemudian mengagungkan area, ingat ya, ini hak kelola bukan hak milik gitu ya. Hutan yang menjadi perhutanan sosial itu kita hanya hak kelola. Kemudian penebang pohon di area fungsi hutan lindung. Jadi kalau di hutan lindung tidak boleh, tapi di kawasan pemanfaatan masih bisa untuk menebang pohon, tergantung dari skemanya. Kemudian menggunakan peralatan mekanis, alat berat segala macam itu, membangun sarana dan prasarana yang mengubah bentang alam. Jadi selama dia tidak mengubah bentang alam masih dimaklumi. Kemudian menyewakan area dan menggunakan area untuk kepentingan lain. Kemudian haknya mendapat perlindungan. Jadi kalau misalkan kita sudah punya SKPS, tidak ada lembaga atau apapun itu yang bisa mengganggu kita. Karena SK-nya itu SK Menteri gitu ya. Sama dengan pemegang izin gitu ya. SK-nya juga SK Menteri gitu. Jadi kita mendapatkan hak perlindungan kalau kita memegang SKPS. Kemudian mengelola dan memanfaatkan area, mendapat manfaat dari sumber daya genetik, kemudian mengembangkan ekonomi, mendapat pendampingan. Nah, setiap pemegang SK nanti ada pendampingnya. Dan target KLHK itu hingga 2030 itu 25.000 pendamping gitu ya. Kemudian mendapat pendampingan kemitraan, mendapat pendampingan penyusunan. Nah, tadi saya sudah singgung sedikit, ketika kita kelompok masyarakat
ingin menyusun perencanaan, katakanlah RKPDes-nya kelompok tani gitu ya, itu berhak mendapatkan pendampingan. Kemudian mendapat perlakuan yang adil atas dasar gender ataupun bentuk lainnya. Jadi misalkan ada perempuan kepala keluarga itu juga berhak dia untuk mendapatkan hak kelola atau hak garap di lahan perhutanan sosial. Nah, ini petanya alokasi 12 juta hektar, peta indikatif dan area perhutanan sosial. Ini terbitan tahun 2021 ya. Jadi alokasi pemerintah untuk perhutanan sosial itu adalah 12 juta hektar se-Indonesia. Dan hari ini kalau tidak salah baru separuhnya atau 6 juta hektar yang sudah terbit SKPS-nya atau persetujuan PS-nya. Jadi masih panjang kesempatannya kalau kita ingin mengakses hak kelola dalam perhutanan sosial ini, seperti itu. Selanjutnya, nah ini tadi saya sempat singgung bahwa target KLHK itu 25.000 pendamping. Dan alhamdulillah KLHK sudah kerjasama dengan kementerian dan lembaga, termasuk dengan Kemendes. Itu Kemendes menerbitkan SK ya kalau nggak salah, untuk TPP tenaga pendamping profesional menjadi pendamping PS. Itu baru 500 orang TPP yang di SK-kan sebagai pendamping perhutanan sosial. Dan itu tidak hanya di Kemendes ya, kemudian di Kemendikbud pun ada, Kemenpar ada, di KKP juga ada, yang kolaborasi antara KLHK dengan kementerian lain untuk program perhutanan sosial ini. Ya, ini profil saya, nanti bisa teman-teman hubungi kalau ada yang ingin diskusi lebih lanjut. Dan terima kasih, mungkin itu dulu paparan saya. Ada 15 slide. Silahkan barangkali ada yang ingin didiskusikan. Waktu selanjutnya saya kembalikan ke Mas Iman sebagai host dalam diskusi kita ini. Oke, terima kasih Mas Aldo atas kejelasan bagaimana PS dan peran daripada Mas secara pribadi ataupun dari kelembagaan, yaitu dari PBNU gitu ya. Dan ini tentunya sangat bermanfaat bagi kita semua, apalagi tadi ada sebuah surat gitu ya. Di slide 13 itu menampilkan ada tenaga pendamping profesional yang memiliki ataupun diberikan tugas dalam pendampingan perhutanan sosial atau PS gitu ya. Nah, ini ada beberapa yang disampaikan di chatroom. Mungkin saya juga meminta ke Mas Aryo untuk bisa memberikan waktu ataupun nanti dari yang hadir di sini untuk memberikan tanggapan ataupun respon. Silakan untuk raise hand. Untuk itu saya persilakan Mas Aryo mungkin silakan Pak Ade Panuji. Terima kasih. Silakan Pak Ade Panuji. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat dan selamat pagi dan salam kenal Mas Aryo. Saya Panuti dari TPP Kabupaten Sukoharjo. Ya, Mas, salam kenal. Ya. Terima kasih. Kami hanya ingin mungkin Mas Aryo punya pengalaman. Ini terkait dengan tadi juga disinggung bahwa bagaimana nanti kerjasama dengan BUMDes dalam konteks ya BUMDes termasuk mungkin kaitannya dengan ini karena di tempat kami ada juga desa, apakah itu berbatasan dengan perkebunan atau PTPN atau apa, tapi ada maksud ketika BUMDes dan pemerintah desa itu ingin bekerja sama memanfaatkan dalam konteks perkebunan menurut saya perkebunan karena itu dan karet dan lain-lain. Ini kaitannya dengan untuk memanfaatkan kaitannya dengan pengelolaannya.
yang dalam tanda kutip untuk salah satu unit usaha untuk wisata dalam konteks wisata alam atau wisata yang karena itu kira-kira nanti seperti apa kaitannya dengan peran dari pemerintah desa, kemudian BUMDes, kemudian ini apakah juga termasuk kaitannya dengan perhutanan sosial atau apa ya, itu yang pertama kaitannya dengan seperti itu. Mungkin yang kedua nanti kalau mudah-mudahan nanti bisa ini juga kami pernah di tempat kami itu salah satu desa dulu pernah saya tidak tahu apakah itu ada dokumen kerjasamanya antara desa tersebut dengan perhutani perhutanan PTPN dari perkebunan karet itu ada yang istilahnya diberi pengelolaan karena untuk fasilitas umum dalam konteks dalam hal ini adalah untuk lapangan semacam lapangan sepak bola. Nah, yang sekarang ini kan karena itu sudah lama dan kami mencoba untuk menelusuri itu juga kaitannya dengan semacam apakah SK, apakah kerjasama secara tertulis itu juga agak kesulitan karena perangkat desa yang sekarang itu sudah muda-muda sehingga kami juga berusaha untuk mencari katakanlah mantan perangkat desa yang pada waktu itu agak karena sudah sepuh mungkin ingatannya sudah agak kurang itu lah. Ini kami sebenarnya juga mungkin kalau punya pengalaman Mas Aryo kaitannya dengan biar nanti juga bisa dimanfaatkan oleh warga desa kaitannya dengan tanah yang untuk lapangan, untuk fasilitas umum ini lapangan lah. Nah, ini seperti apa kalau nanti mungkin Mas Aryo punya pengalaman. Saya yakin dengan aktivis di perhutanan sosial dan saya juga yakin kaitannya dengan dinamikanya apalagi ketika mendampingi warga desa entah itu perbatasan dengan perkebunan atau perhutani atau apalah. Dan tadi sudah disampaikan kaitannya dengan baru sekian persen yang sudah ada petanya atau apanya itu dua hal itu Mas Aryo karena kami terus terang begitu masih awam kaitannya dengan ini ya. Dan mungkin Mas Aryo juga ini informasi aja mungkin Mas Aryo juga sudah membaca bahwa di revisi Undang-Undang Nomor 3 yaitu perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 terkait dengan tentang desa ini. Ini pada pasal 5A itu nanti desa-desa yang berbatasan dengan perhutani atau kehutanan atau apa yang kaitannya dengan perbatasan itu nanti akan mendapatkan dana konservasi. Lah ini sebenarnya kami juga mengharapkan walaupun ini kan baru undang-undangnya mungkin nanti ada karena sesuai dengan perundang-undangan mungkin perundang-undang di lingkungan hidup atau di kehutanan atau perhutani atau apa ini yang mungkin nanti juga menarik ini karena kami tujuannya adalah bagaimana warga yang di sekitar hutan itu tadi dengan tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup tadi ya ini harapan kami kan nanti akan terwujud itu sementara Mas Aryo. Terima kasih, matur nuwun. Matur nuwun Pak D. Silakan Mas Aryo untuk menjawab. Nanti setelah ini ke Mang Nunung. Ditunggu dulu ya, Mang Nunung. Silakan Mas Aryo. Yap, terima kasih. Yang perlu kita pahami bahwa perhutanan sosial ini tujuan utamanya adalah untuk petani penggarap gitu ya. Nah, petani penggarap karena selama ini mereka tidak bisa akses hutan, sekarang dengan adanya perhutanan sosial dia bisa mengakses hutan. Nah, terkait dengan BUMDes, ini sudah banyak kok antara kelompok tani hutan dengan BUMDes itu menjalin kerjasama, misalkan dalam pengadaan pupuk gitu ya, pengadaan pupuk karena sesama warga desa, kemudian BUMDes menyalurkan atau menyediakan
pupuk bagi kelompok tani. Kemudian eh, kerjasama pasca panen, Pak. Karena petani itu secara natural dia udah nggak sempat untuk menjual hasilnya untuk ke tempat atau ke penampung yang lebih harganya lebih menarik gitu ya. Biasa kan langsung dijual ke tengkulak yang ada di desa gitu ya. Nah, umpama nanti BUMDes bisa dia yang menampung misalnya hasil kopi, sehingga nanti hasil produksi di desa itu tidak berupa buah segar kopi misalkan, tapi sudah dikelola oleh BUMDes sehingga produk turunan misalkan kopi sudah berbentuk bubuk gitu ya. Nah, ini yang bisa dikerjasamakan antara kelompok tani dengan BUMDes. Nah, memang saya pernah dengar ada BUMDes yang dapat SKPS, tapi di Bali gitu ya. Saya belum tahu itu kok bisa gitu ya. Itu menarik gitu ya. Ada BUMDes yang mendapatkan SKPS. Jadi SK-nya itu atas nama BUMDes gitu ya. Nah, ini coba nanti kita kejar bagaimana dia bisa mendapatkan SK oleh BUMDes gitu ya. Yang berikutnya saya rasa itu afirmasi ya terkait dana konservasi. Istilahnya penegasan pemerintah mungkin selama ini misalkan ada kewajiban tanggung jawab sosial perusahaan terhadap desa, tetapi kan tidak jelas itu ya. Nah, mungkin dengan revisi Undang-Undang Desa itu memaksa pemerintah kepada korporasi untuk menyalurkan tanggung jawab sosialnya. Dan yang jelas itu bagi saya kan sekedar insentif ya. Tapi bagaimana kesadaran kita di desa bahwa hutan harus menjadi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa. Nah, tinggal bagaimana kita mengurus prosedurnya sehingga kita punya hak yang berupa legal formal, berupa SK persetujuan pengelolaan PPS. Saya rasa lebih baik kita mengejar status pengelolaan itu daripada kita hanya mengandalkan atau menunggu dana konservasi. Karena nanti dengan kita punya SK persetujuan PS itu leluasa sekali desa dalam mengelola hutan, desa mendapatkan manfaat dari hasil hutan. Mungkin sementara itu dulu. Sementara untuk yang lupa saya yang terkait lapangan ya. Lapangan itu kan fasilitas publik ya. Nah, PS itu juga selain memberi akses juga dia bisa atau skema melepas kawasan hutan, Pak. Jadi misalkan di kawasan hutan ada pemukiman penduduk sudah berdiri sejak lebih dari 5 tahun. Itu bisa dilepaskan statusnya dari kawasan hutan. Jadi dia sudah katakanlah nanti reforma agraria ya. Jadi dia menjadi hak milik gitu ya. Nah, ini yang menarik juga ya. Selain pemberian akses juga ada skema pelepasan kawasan hutan menjadi fasilitas umum, menjadi ruang publik, menjadi tempat tinggal seperti itu juga ada. Dengan catatan memang dia sudah bermukim sejak lama lebih dari 5 tahun, kemudian ada fasilitas publiknya, ada pemukimannya seterusnya. Jadi ini katakanlah revolusi mental ya atau reformasi dalam pengelolaan hutan di negara kita. Seperti itu sementara Kang Iman. Oke, terima kasih Pak Ade, Pak Saryo. Untuk berikutnya dipersilakan Manunung, mohon intinya saja ya Man. Silakan Man. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Mas Kang Iman atau siapa tuh? Mas Aryo. Mas Aryo. Saya pendamping desa di wilayah Garut, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, Mas. Kebetulan wilayah kami itu dari 13 desa, cuman 2 desa yang tidak memiliki kawasan hutan atau berbatasan dengan hutan. Bukan arti berbatasan dengan hutan, tapi itu adalah ada di teritorial masing-masing desa yang memiliki kawasan hutan. Anggap satu contoh, desa saya sendiri ditinggal itu ada 70 hektar
kawasan hutan. Dan itu menjadi kawasan hutan lindung pada status dulunya. Namun ketika digarap dengan kondisi Perum Perhutani, itu hampir beralih fungsi ke dalam hutan produksi dengan ditanami pohon pinus. Nah, bercermin dari situ, ini ada satu kronologis dulu ya sebentar, Kang Iman. Ya. Berangkat dari situ, kami mencermati potensi ataupun kondisi permasalahan dengan posisinya untuk tubuhnya pohon pinus tersebut, itu menjadi ada satu kerugian atau ada juga satu keuntungan bagi wilayah sekitarnya. Satu kerugiannya itu ada beberapa sumber mata air yang hilang. Nah, disitulah aku berangkat dan memberikan sosialisasi koordinasi terkait hutan PS. Kebetulan baru launching 2021 ada aturan bahwa Provinsi Jawa Barat akan keluar peraturan tentang PS tersebut gitu. Nah, saya koordinasi dengan tokoh masyarakat, dengan desa juga sama memberikan sosialisasi. Namun yang menjadi kendala di saya ini terkait masalah tadi salah satu persyaratan ya. Salah satu persyaratan harus adanya profil atau peta usulan minimal 1:50 itu kan, itu peta. Nah, yang menjadi kendala di sini masyarakat itu harus ada bayar kan, posisi pengukurannya minimal 300 kalau nggak salah kemarin. Nah, keberatannya masyarakat karena skemanya di saya itu maunya masuk ke perhutanan rakyat dan juga perhutanan desa, di mana ada hutan lindung yang dilindungi oleh desa karena desa selama ini tidak bisa menanam reboisasi hutan ataupun yang lain ketika kekurangan air. Dan ada juga memang yang kondisinya udah menetap beberapa tahun rumah di sana, warga di sana. Nah, itu kan masih belum legal gitu. Apakah hal tersebut memang bisa secara pengukurannya tapi pasti menggunakan orang lain. Nah, skema tersebut bagaimana sih cara kita untuk memberikan pemahaman terhadap mereka dengan kondisi hanya mengkonsep keluar 300.000 lah per orang dengan kapasitas kita memiliki SK yang legal gitu. Itu Ya. apa ada terobosan lain gitu kan sama yang di Ya, sebelah sana. ditangkap, Mas. Siap. Makasih, itu aja mungkin. Silakan, Mas Aryo. Langsung ya. Nah, Garut ini itu area alokasi PS-nya itu 70.000 hektar. Jadi katakanlah KPH Garut itu perhutani ya, itu tutup gitu ya. Karena seluruh area kerja perhutani 70.000 hektar sudah ditarik oleh pemerintah dari wilayah kerja perhutani. Itu yang pertama. Jadi potensi PS di Jawa Barat itu Garut ya. Jadi alokasi 350.000 hektar kalau nggak salah, dan itu terluasnya di Garut. Kenapa Garut? Karena ya menjadi sorotan ya, sudah jadi sorotan, mesti setiap hujan banjir segala macamnya itu ya. Kemudian terkait peta, Mas, itu nggak usah repot sebenarnya. Soal pengukuran itu nanti kalau kita sudah punya akses, punya persetujuan atau SK. Misalkan sekarang gini aja lah, terkait peta, itu pakai aja Google Map, nanti screenshot area hutan yang ada di desa tersebut. Jadi kalau mau harus SHP ya, mana ada masyarakat yang punya pengetahuan tentang pengukuran atau pemetaan. Nah, itu hal yang mustahil. Apalagi ada yang menawarkan pemetaan 300 per meter juga nggak bakal kepakai itu. Nanti tetap ketika verifikasi teknis, orang KLHK yang turun melakukan pemetaan seperti itu. Jadi untuk Garut, saya rasa cukup penuhi persyaratan, ada kelompoknya gitu ya. Nah, kalau mau dibantu nanti silahkan komunikasi dengan PC Ansor Garut ya. Mungkin Kang Nunung ini anggota Ansor mungkin ya, atau bagaimana saya kurang tahu. Nanti bisa Ketua PC Ansor Garut diajak atau diminta bantuannya untuk mendampingi dalam usulan perhutanan sosial. Seperti itu, Kang Nunung.
Oke, terima kasih Mas Aryo. Ini cerita terakhir dari beliau Pak Muhammad Hussein. Untuk itu kami persilahkan, monggo Pak Hussein. Belum mute, Belum dibuka Pak. unmute. Iya. Silakan Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oke, Pak. langsung aja. Waalaikumsalam. Ya, untuk Gus Aryo dan Mas Simanudin, ada 3 hal saya singkat saja. Yang pertama, permasalahan yang urgen adalah untuk pengusulan PSK DPK ini. Oleh sebab itu, perlu saya mohon untuk diperjelas adanya tim percepatan dari PB, PW, ke PC. Sehingga saya pikir banyak kendala yang belum lancar untuk pengusulan ini. Tadi termasuk Pak Nunung tadi juga sama. Pengusulannya kalau dulu kan cukup ketua KTH, anggotanya gitu ya, namanya, kepala desa, luasannya diusulkan ke tim percepatan melalui PC. Kemudian tim percepatan ke PB, PB ke PB. Mohon nanti untuk Gus Aryo untuk bisa betul-betul permasalahan persetujuan ini yang menjadi topik utama sebetulnya. Karena target yang keluar itu kan sangat jauh dari luasan yang diceritakan. Jadi mohon itu yang pertama. Kemudian yang kedua kaitannya dengan pendamping. Selama ini memang betul kalau kami dari PC Banyumas itu kami ada 10 yang sudah turun untuk persetujuannya. Hanya pendampingannya memang kami sebagian kan dari pendamping ASN dari CDK. Oleh sebab itu, karena ini adalah percepatan dari NU, mestinya dari NGO, masyarakat, kelompok masyarakat, tadi disebutkan bagaimana peran dari pendampingan dari NGO termasuk dari PCNU. Terakhir, kaitannya ini juga banyak yang berupa hutan desa, polanya, HKM dan HDES ya. Oleh sebab itu bagaimana link nanti ke Kemendes ini yang jelas ini ada pembangunan desa yang harusnya berkelanjutan ramah darat itu betul-betul ini bersinergi dengan program-program PS di wilayah desa terutama yang hutan desa. Terima kasih. Matur nuwun Pak Hussein. Silakan Mas Aryo untuk bisa menanggapi apa yang disampaikan oleh beliau Pak Hussein. Ya, intinya sekarang semangatnya kolaborasi. Kita harus aktif menjalin komunikasi dengan lembaga-lembaga. Ya, kalau kami dari NU tentu saja siap, misalkan umpama Kang Nunung ingin difasilitasi, dan juga di Garut itu aktivis PS-nya Kang Dendin namanya, itu dia ketua LPPNU Garut gitu ya. Jadi Kang Nunung bisa kontak komunikasi dengan Kang Dendin. Misalkan nanti belum punya nomornya, silakan hubungi saya. Di slide saya ada nomor HP saya. Jadi Kang Nunung kita fasilitasi untuk permohonan perhutanan sosial. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ini sudah berstatus undang-undang, tidak lagi permen gitu ya, tidak lagi keputusan menteri, tapi sudah undang-undang. Jadi semua KL termasuk pemerintah daerah juga punya tugas kewajiban untuk memfasilitasi PS, termasuk kita di PBNU yang sudah punya perjanjian kerjasama antara PBNU dengan KLHK untuk percepatan perhutanan sosial. Mungkin seperti itu Kang Iman. Oke, terima kasih untuk semua yang hadir di ruang cakap desa pada pagi hari ini. Kami atas nama tim Ruang Cakap Desa dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Teringat dan Terkasih mengucapkan banyak terima kasih khususnya disampaikan materinya oleh beliau Mas Aljardo dan juga atas tanggapan dan respon dari beliau Pak Depanuji, Mas Nunung, dan juga dari Pak Hussein sebagai Wakil Ketua Tanfidiyah Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas gitu ya. Dan lagi karena waktu yang begitu sudah tercukupi, dan mohon maaf beliau Pak Ivan Novik Agusta tidak bisa hadir di pagi hari ini karena ada suatu hal, nanti hasilnya akan kami sampaikan kepada beliau. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih atas penjelasan pada hari ini, dan saya juga mengucapkan salam berkarya, dan tetap kita akan bertemu kembali pada esok hari di acara Ruang Cakap di Desa. Saya ucapkan selamat berjumpa, dan kita
makin cakep, desa makin mantap. Salam SD Desa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya.